Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video kali ini dibuat untuk memenuhi tugas tauhid pemikiran kalam. Oke, di sini saya Faikoh Naufalia Rozi dan teman saya Hikmatus Sadisa. Kali ini kita akan membahas satu aliran yang menentang aliran Jabariyah, yaitu aliran Qadariyah. Kemudian poin-poin yang akan kita bahas setelah ini, yang pertama adalah pengertian aliran Qadariyah, sejarah aliran Qadariyah, lalu tokoh-tokoh, doktrin-doktrin, dan sekte-sekte. Kemudian yang akan saya bahas yaitu pengertian aliran Qadariyah dan sejarah aliran Qadariyah. Selanjutnya akan dibahas oleh teman saya Hikmatus Sadisa. Apa sih aliran Qadariyah itu? Aliran Qadariyah secara bahasa itu berasal dari bahasa Arab, dari akar kata qadara yang berarti kekuasaan atau kemampuan. Sedangkan menurut istilah, Qadariyah yaitu suatu paham bahwa manusia mempunyai kebebasan berkehendak dan punya kemampuan untuk berbuat. Dalam istilah Inggrisnya, paham ini dikenal dengan nama free will and free act. Mereka kaum Qadariyah mengemukakan dalil-dalil nakli dan akli untuk memperkuat pendirian mereka. Mereka memajukan dalil kalau perbuatan manusia sekarang dijadikan oleh Tuhan, kenapa mereka diberi pahala kalau berbuat baik dan disiksa jika berbuat buruk? Padahal yang membuat atau menciptakan hal itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya, corak pemikiran Qadariyah. Corak pemikiran Qadariyah mengedepankan sikap rasionalitas atau otoritas akal sangat berperan dalam segala kehendak dan perbuatan manusia tanpa campur tangan Tuhan. Artinya, sebagai manusia memang tidak lepas dari takdir Allah. Namun di sini menurut mereka itu manusia memiliki bagian lain dari takdir, yaitu dengan anugerah yang diberikan Allah, maka manusia bisa bebas melakukan segala tindakannya tanpa campur tangan Allah. Nah, dari corak tersebut, pendapat Qadariyah mengatakan bahwa manusia bebas memilih antara perbuatan baik dan buruk, sebab Allah telah menciptakan keduanya. Jika berbuat baik, maka akan mendapatkan pahala, karena ia telah menggunakan kodrat Allah dengan sebaik mungkin. Begitu pula sebaliknya, jika mereka berbuat buruk, maka akan mendapatkan siksa Allah, karena tidak menggunakan kodrat Allah dengan sebaik-baiknya. Kemudian kalangan Qadariyah juga mengatakan bahwa Allah telah menerapkan takdirnya terhadap makhluknya secara umum, maka Allah tidak lagi ikut campur tangan dengan apa yang dilakukan manusia yang sudah merupakan takdirnya. Kemudian ada 6 ciri-ciri yang menggambarkan rasionalitas. Yang pertama adalah kedudukan akal lebih tinggi. Yang kedua, kebebasan manusia dalam kemauan dan berkehendak. Yang ketiga, percaya adanya sunatullah dan kausalitas. Yang keempat, kebebasan berpikir hanya diikat oleh ajaran-ajaran dasar dalam Al-Quran dan hadis. Yang kelima, mengambil metaforis dari wahyu. Kemudian yang terakhir, dinamis dalam sikap dan berpikir. Selanjutnya yaitu sejarah aliran Qadariyah. Para ahli teolog itu belum bisa menentukan kapan awal mula munculnya aliran Qadariyah ini. Namun aliran ini ada pada masa dinasti Umayyah tahun 70 Hijriah atau 688 Masehi.
yaitu tepatnya pada masa pemerintahan Khalifah Abdul Malik bin Marwan. Aliran ini diperkenalkan oleh Ma'bad al-Juhani, yaitu seorang tabi'in yang berguru kepada Hasan al-Basri, dan Ghailan ad-Dimashqi, yaitu seorang orator ulum di Damaskus sekitar tahun 70 Hijriah atau 689 Masehi. Menurut ahli Sami, sebagian besar hidup Ma'bad itu dia tinggal di Madinah. Kemudian menjelang akhir hayatnya dia pindah ke Basrah. Dia adalah murid dari Abu Dar al-Ghifari, Utsman dan Bani Umayyah. Kemudian ia melibatkan diri di lapangan politik dan memihak kepada Abdurrahman, gubernur Sijistan, dalam menentang kekuasaan Bani Umayyah. Lalu dia dihukum mati oleh Al-Hajjaj, gubernur Basrah, karena ajaran-ajarannya pada tahun 80 Hijriah. Kemudian setelah Ma'bad wafat, penyebaran paham ini itu dilanjutkan oleh Ghailan ad-Dimashqi. Ketika penyebarannya, ia mendapat tentangan dari Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Tapi sesudah Khalifah ini wafat, Ghailan meneruskan kembali penyebarannya, sehingga ia ditangkap dan dijatuhi hukum mati oleh Hisham bin Abdul Malik. Demikian sedikit materi dari saya. Apabila ada yang mengganjal, mari kita diskusikan bersama-sama. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.